Selamat datang di Black Radio. Pernahkah kalian mendengar tentang mitos kresek merah? Jika tidak, segera ambil jajanan kalian dan duduk manis untuk mendengarkannya. Cerita berawal di salah satu kampus besar di kota Semarang. Sekumpulan mahasiswa tampak duduk berkumpul untuk saling membagikan cerita. Sudanta, tokoh utama kita pada kali ini, tampak mendengarkan dengan seksama cerita yang diberikan oleh Sultan tentang kresek merah. Jika kalian berbalik ketika mendengar suara kresek itu, maka kepala kalian akan tergantikan dengan apa yang ada di dalam kresek itu, kata Sultan menjelaskan. Sudanta yang mendengarkan tampak bergidik ketakutan. Ditambah, perkuliahan pada kali ini berlangsung setelah azan maghrib berkumandang, di mana membuat suasana semakin mencengkam. Lalu, apa yang terjadi pada orang-orang yang kepalanya tergantikan ke dalam kresek? Tanya Obit, si pecinta horor. Sultan menatap langit-langit setelah itu, mencoba mengingat sesuatu. Kalau tidak salah, eksistensinya di dunia ini seolah menghilang begitu saja. Keluarga, teman, atau kenalannya tidak akan mengingat siapa dia. Segala hal yang berkaitan dengan dia seperti KTP, SIM, atau ijazah juga akan hilang begitu saja bak di telan bumi. Jelas Sultan secara singkat. Kali ini giliran Sudanta yang bertanya. Itu kisah nyata. Ya, aku tidak tahu bagaimana kebenarannya. Sama seperti cerita-cerita yang lain, sulit mengetahui kebenarannya, hingga kita mengalaminya sendiri. Cerita berakhir ketika Mas Hedi memasuki ruang kelas untuk memulai perkuliahan pada malam hari ini. Di kala yang lainnya fokus menggarap materi, mendengarkan materi, dan menulis materi, hanya Sudanta saja yang tidak bisa fokus. Pikirannya masih melayang-layang mengenai cerita tentang mitos kresek merah. Apakah itu nyata? Di mana kejadiannya? Bagaimana kalau aku adalah korban selanjutnya? Itulah yang ada di pikiran Sudanta pada kala itu. Hingga perkuliahan berakhir pun, Sudanta tidak bisa menulis banyak di buku catatannya. Perihal kresek merah masih berkutat di kepalanya. Sudanta, ikut tidak? Tanya Sultan membayarkan lamunan Sudanta. Mereka bersama memang biasanya menghabiskan waktu setelah perkuliahan untuk mampir ke salah satu burjo, menikmati makan malam sembari bercerita. Mereka pun segera berangkat menggunakan motor masing-masing menuju burjo terdekat. Setelah memesan, makanan pun datang. Akan tetapi, tidak seperti biasanya. Sudanta hanya tampak mengaduk-ngaduk makanan di depannya. Tidak seperti Sudanta pada biasanya, yang akan langsung lahap memakan apapun yang ada di hadapannya. Bahkan tidak heran jika Sudanta bisa memenangkan kontes lomba makan tingkat nasional. Hei, kamu tidak apa-apa? Tepukan lembut di bahunya tampaknya membuat jiwa Sudanta kembali kepada tubuhnya. Sudanta segera melirik orang yang berbicara di sampingnya. Ah, iya, aku baik-baik saja, Pin, jawabnya dengan tidak bersemangat. Apakah kamu sakit? Wajahmu pucat sekali, tanya Apin menarik perhatian teman-teman yang lainnya. Iya, betul kata Apin. Kamu juga berkeringat banyak sekali, Sudanta. Kali ini Sultan yang menimpali. Mungkin karena di sini terlalu panas, jawab Sudanta sambil mengelap keringat yang mengalir di seluruh wajahnya. Buru-buru Sudanta segera menghabiskan makanannya, lalu pamit meninggalkan teman-temannya. Yakin pulang sendiri? Kalau mau, aku bisa mengantarkan menggunakan motorku, tawar Obit yang mengeluarkan kunci motor dari balik sakunya. Nggak usah, aku bisa pulang sendiri. Lagian deket kok jarak kos-kosanku. Aku duluan ya. Sudanta pun segera meninggalkan kawan-kawan dalam keadaan kebingungan. Jalannya gontai tak bersemangat. Pandangannya lebih banyak mengarah ke bawah daripada ke depan. Pikirannya pun campur aduk tak karuan. Di tiap langkah yang diambilnya, makin berdebar pula jantungnya. Hingga akhirnya Sudanta tiba di sebuah pertigaan. Ini adalah keputusan sulit yang harus dibuatnya. Jika Sudanta mengambil jalan lurus, dia akan sampai di kos-kosannya 2 kali lebih lama. Akan tetapi, jalan lurus memang lebih ramai, juga terang. Sedangkan, jika dia memilih jalan kiri, dia harus kuat melewati jalanan sepi yang minim penerangan. Sekali lagi, Sudanta menelan kuat ludahnya. Ya, semakin cepat sampai, artinya semakin cepat berakhir, bukan? Tekadnya sudah bulat, dia memilih jalan kiri. Jalan sepi yang kebanyakan berisi kebun pisang di kanan kirinya. Sudanta berjalan dengan kaki gemetaran. Bulu halusnya dirasa meremang setiap hembusan angin malam lewat. Akan tetapi, Sudanta bukanlah orang yang pantang menyerah dan mudah menarik perkataannya kembali. Karena menurutnya,
Hanya pengecutlah yang menyerah terhadap apa yang sudah dimulainya. Dan begitulah, Sudanda tetap melangkahkan kakinya dengan rasa takut menyelimuti dirinya. Akan tetapi, tampaknya semua berpihak pada Sudanta kali ini. Pohon-pohon tampak mendoakan kelancaran pejuang yang satu ini. Rumah-rumah yang berdiri di kanan kiri jalan memancarkan sinar lampu dari dalamnya, berharap memberikan sedikit pencahayaan bagi yang melewati jalan ini. Bahkan, tampaknya bulan juga turut berada di sisi Sudanta, terbukti dengan sinarnya yang jelas dari atas sana. Akan tetapi, keberuntungan itu tidak bertahan lama, teman-teman. Keberuntungan itu solar sirna begitu saja ketika Sudanta menghentikan langkah kakinya secara tiba-tiba. Awan gelap menutupi pancaran sinar rembulan. Lampu-lampu rumah mulai dipadamkan, dan pepohonan diam seribu basah. Kini Sudanda harus menyiapkan mentalnya, karena saat ini hanya ada dia, lampu jalanan, dan kresek merah yang tersorot di lampu jalanan. Kresek merah itu seperti berisikan sesuatu. Apakah isinya sampah? Atau mungkin sesuatu yang lebih mengerikan? Sudanta juga tidak bisa menjawabnya. Satu-satunya yang ada di kepalanya saat ini yaitu berbalik atau terus maju. Jika dia memilih berbalik, masih ada waktu untuk terbebas dari malapetaka di hadapannya. Akan tetapi, itu akan menodai tekadnya, seperti menelan ludahnya sendiri. Sebagai lelaki yang bertanggung jawab, Sudanta memilih opsi kedua. Tentunya dengan mengambil jarak sejauh mungkin dari kresek tersebut. Darahnya berdesir cepat, adrenalinnya terpacu, keringat dingin membasahi seluruh kaosnya. Tapi itu semua terbayar ketika Sudanta berhasil melewati kresek merah tersebut. Fiuh, akhirnya desahnya lega. Akan tetapi, suasana kembali mencekam ketika langkahnya kembali terhenti setelah mendengar suara tersebut. Suara yang diyakininya berasal dari kantung kresek di belakang. Sudanda kembali teringat dengan perkataan Sultan beberapa jam yang lalu. Jangan berbalik, atau kepalamu akan menggantikan tempat sesuatu yang ada di dalam kresek tersebut. Sudanda paham betul dengan pesan yang disampaikan Sultan. Akan tetapi, kakinya tetap saja terasa berat dan tidak mau melangkah. Di sisi lain, suara kresek tersebut terdengar semakin keras di kesunyian malam, seolah menggoda Sudanta untuk segera melihat ke belakang. Apakah ini takdir yang harus dilalui Sudanta? Peduli amat dengan takdir! Bersamaan dengan teriakan itu, Sudanta membalikkan badannya dengan mata tertutup. Perlahan, Sudanta mulai membuka matanya dan mendapati seekor kucing hitam yang terkejut dengan teriakan Sudanta. Mereka berdua saling pandang memandang, sebelum akhirnya kucing itu melepaskan taring dan cakarnya dari kresek merah. Kemudian menggeram sebelum akhirnya kabur ke kegelapan malam. Sekali lagi Sudanta dapat bernapas dengan lega. Dia segera mengecek seluruh bagian tubuhnya, terutama kepalanya, dan syukurlah semuanya masih lengkap. Sepertinya itu hanyalah mitos. Lucu sekali aku bisa terjebak pada mitos seperti itu. Dan Sudanta kembali melanjutkan perjalanan dengan perasaan yang lebih ringan. Hingga akhirnya dia hampir tiba di kos-kosan tempatnya tinggal. Keanehan baru menghadang Sudanta saat ini. Tiap langkah yang diambilnya bukan membuat dia semakin dekat, melainkan malah terasa semakin menjauhi kos-kosannya. Sudanta mencoba berlari, dan itu membuat kos-kosan di hadapannya semakin cepat menjauh. Bahkan kanan kirinya mulai menghitam, hingga Sudanta tidak bisa lagi merasakan kakinya berlari. Bukan hanya kaki, tangan-tangannya pun tidak bisa digerakkan. Sekelilingnya hitam pekat tak bercahaya. Napasnya berat, udara di sekitarnya terasa pengap, seperti terperangkap di ruangan sempit tak berventilasi. Tolong! Suaranya terdengar beda dari biasanya. Sudanta mencoba menoleh ke kanan dan kirinya. Itu malah menimbulkan suara kresek yang aneh. Jangan-jangan di saat itulah Sudanta sadar bahwa dia telah terjebak di dalam kresek merah. Inikah akhir bagiku? Terlupakan oleh dunia, ayah, ibu, teman-teman. Kepalanya berisikan berbagai hal, dari keluarga, kehidupan kampus, hingga masa lalunya. Sepertinya inilah yang terbaik. Sudanda kembali mengingat kejadian-kejadian yang pernah dialaminya dulu. Seperti ketika dia mencoba mencuri mangga Pak Rosidin, yang berakhir pada jatuhnya ranting pohon dan menimpa atap mobil Pak Rosidin. Ayahnya meminta maaf ratusan kali mengenai kejadian itu. Pak Rosidin tampak kesal dengan apa yang dilakukan Sudanta. Akan tetapi, Pak Rosidin tak meminta ganti rugi, mengingat masalah ekonomi yang dialami keluarganya Sudanta. Sebagai permintaan maaf, ayahnya Sudanta menawarkan diri sebagai supir pribadi Pak Rosidin. Selama 3 tahun, tugas tersebut diembannya, sebelum akhirnya Pak Rosidin harus pindah rumah mengikuti pekerjaannya.
Atau kejadian lain di mana Sudanda berkelahi dengan Jeris, anak orang kaya di kampungnya, dan berakhir dengan kemenangan oleh Sudanda. Sayangnya, itu malah membawa petaka lain. Jeris mengadukan kejadian itu kepada ibunya, dan malam itu juga mereka datang ke rumah Sudanda. Berkali-kali kata kasar diucapkan ibu Jeris kepada ibu Sudanda. Ibunya Sudanda hanya bisa menunduk dengan penyesalan dan meminta maaf berkali-kali. Bahkan, air mata tampak mengalir dari kedua pipinya. Sudanda memulai perkelahian ini dengan alasan bagus. Hal ini dikarenakan Jeris sudah kelewat batas dalam mengejeknya. Jika yang diejek hanya dirinya seorang, Sudanda masih bisa menahannya. Tapi kali ini, ayah dan ibunya juga menjadi sasaran objek ejekan. Terima kasih, ayah, ibu, telah merawatku dengan penuh cinta. Maaf, aku belum bisa menjadi seperti apa yang kalian inginkan. Tetapi, setidaknya kini kalian tidak perlu memiliki kenangan buruk tentangku. Selamat tinggal, aku sayang kalian. Belum ada semenit, Sudanda dikejutkan dengan suara kucing dan cakaran pada kresek tempat kepalanya berada. Kresek tersebut sobek dan menampilkan sesosok kucing hitam yang dikenalnya. Kau lagi, apa maumu, hah? Kucing tersebut menyeringai, menampilkan taring tajamnya. Ini belum waktunya. Sekarang, bangun dan sebarkanlah. Cara mendadak, Sudanda tiba-tiba terbangun dari kejadian aneh itu. Seluruh kelas tampak tertuju padanya, terutama ketika Mas Hedi berdiri di hadapannya. Sudah bangun, Su? Lelap sekali ya. Yang lain sibuk belajar, kamu malah asik tidur, kata Mas Hedi ketika Sudanda membuka matanya. Sudahlah, kembali ke materi. Kini, Sudanda terdiam 1000 bahasa. Apakah yang dialaminya hanya mimpi? Tetapi, jika itu mimpi, bagaimana mungkin rasanya sangat nyata? Hanya ada satu hal yang harus dilakukan Sudanda saat ini, yaitu menyebarkan dan memperingati orang-orang tentang kresek merah.